Bukan sekadar kain, ia cerita dari peluh dan harapan di ruangnya menggandi dalam jadi bagianmu dalam setiap langkah. Ada beberapa teman-teman dari pelaku ekonomi kreatif yang nantinya akan ikut di pameran kali ini. Yang pertama adalah Pandu Clothing. Hadir gitu, Pandu Clothing. Yeah. Nah baik, kali ini kami mengikuti kegiatan rapat koordinasi persiapan acara di Pati Ayam di museum. Nah teman-teman jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video kami yang lainnya. Pameran temporer di Museum Situs Batara Pati Ayam. Karena mungkin nanti siang kita ada kegiatan berat-berat Pak, nanti rapatnya nanti kita singkat saja, dan mohon izin Pak Sedi untuk mengetahui gambaran singkat kaitannya dengan kegiatan pameran Museum Pati Ayam. Mohon izin kami menjelaskan secara umum gambaran pameran di Pati Ayam. Lanjut Mas. Maaf, layarnya deket gara-gara tanah. Ini banyak berubah ya. Ternyata banyak. Biasanya itu malah rokok. Tulisannya rokok. Mohon maaf Pak, ini juga fontnya berubah karena mungkin beda laptop ya. Tapi yang kami hormati, izinkanlah saya menyampaikan sekilas kaitannya dengan kegiatan pameran di Museum Pati Ayam. Yang pertama kaitannya dengan tema. Kita sudah melaksanakan pameran yang kedua. Yang pertama adalah tahun kemarin. Nah, kita pada tahun ini memakai atau menggunakan tema Sandipata Pati Ayam. Sandipata Pati Ayam, karena di tahun kemarin kita menggunakan tema Abhirama Pati Ayam. Ternyata Abhirama tahun ini dipakai sama Museum Ranggawarsita. Jadi kita memakai tema lain, yaitu Sandipata Pati Ayam. Sandipata itu dari bahasa Sanskerta. Sandi itu menghubungkan, Pata itu pisah. Jadi tema ini menggambarkan upaya menghubungkan berbagai jejak sejarah dan warisan budaya melalui kolaborasi antar museum. Lanjut. Tujuan yang bawah bisa dari pokoknya kembali ke ini. Keluar dari sensor itu ada kotaknya Mas. Ya, kotak sebelum tulisan ada kotak itu, klik. Jadi kotaknya mana sih? Mohon maaf ya, karena ini beda laptop jadi fontnya berubah. Kemudian lanjut dengan tujuan. Yang pertama yaitu menyebarluaskan informasi mengenai sejarah, cagar budaya dan peradaban melalui pameran kolaboratif antar museum. Yang kedua, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap museum sebagai pusat edukasi, pelestarian, penelitian, dan rekreasi budaya. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya menjaga
dan melestarikan warisan budaya. Selanjutnya, memperkuat jejaring kerjasama antar museum, komunitas, dan instansi terkait. Yang kelima, memberikan ruang promosi bagi museum peserta untuk memperkenalkan koleksi unggulan, program edukasi, serta layanan museum pada masyarakat. Nah, waktu pelaksanaan pameran akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari Jumat sampai Minggu tanggal 28 sampai 30 Agustus 2026, jam 9 sampai jam 5 sore. Khusus untuk pembukaan, nanti kita pembukaan mulai jam 8. Selanjutnya di hari Jumat, di hari Sabtu Minggu mulai jam 9 sampai jam 17 atau jam 5 sore. Tempat di Taman Kemuning, Desa Serban. Tahun kemarin kita bertempat di halaman museum, jadi kita coba bergeser ke sebelah, yaitu di Taman Kemuning. Lanjutnya, rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatan pameran kali ini yaitu yang pertama, pameran kolaboratif antar museum. Nanti kita akan kolaborasi dengan beberapa museum di luar daerah, termasuk yang di Kudus. Kemudian ada pameran ekonomi kreatif, yang mana pada kali ini kita juga mengundang teman-teman dari pelaku ekonomi kreatif di rapat kali ini. Kemudian ada panggung seni dan budaya. Nah, nanti ada pentas seni pelajar, kemudian ada pentas band pelajar, serta kesenian barungan. Kemudian yang terakhir lomba. Nah, untuk lomba saat ini sedang berlangsung pendaftaran mulai tanggal 4 Agustus sampai tanggal 24 Agustus. Dan alhamdulillah untuk lomba mendongeng sangat antusias. Jadi ada 2 lomba mendongeng dan lomba menyanyi solo. Lanjut. Sebelumnya untuk pameran kolaboratif antar museum atau instansi, kita sudah memberikan surat permohonan partisipasi pada museum di luar daerah. Sampai saat ini sudah ada 6 yang konfirmasi. Target kita adalah 8. Kita masih menunggu 2 museum lagi untuk konfirmasi. Yang pertama adalah Museum Jawa Tengah Ronggo Warsito, kemudian Museum Masjid Agung Demak, Museum Jenang dan Bujigan Kudus, Monumen Pes Nasional Surakarta, Museum Situs Purbakala Pati Ayam, yang terakhir Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Tengah, biasanya disingkat BPK Jawa Tengah, Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Tengah. Lanjut terus Mas. Oh itu Mas. Kemudian lanjut dengan pameran ekonomi kreatif. Sudah kami koordinasikan dengan Mbak Esti kemarin. Ada beberapa teman-teman dari pelaku ekonomi kreatif yang nantinya akan ikut di pameran kali ini. Yang pertama adalah Pandu Clothing. Hadir gitu. Pandu Clothing. Gitu. Kemudian kerajinan pandi besi barek. Barek lah ya. Nah, tak kira bareng nggak kemarin kan? Kerajinan pandi besi bareng gitu. Barek ternyata. Kemudian Alintana
embroidery Aliba Craft. Lanjut komunitas tangguh aneka letihan kudus, kemudian Man 1 Kudus, rumah lagu Elvina ya, Iput Jadul Berkabut, kemudian Suyati Craft, Alaya Handicraft, Emma Padina, Lilin Kecil, Harmoni Alam Hipokrit. Lanjut pentas seni dan budaya. Nanti kita juga akan mengundang beberapa pelajar untuk memberikan ruang pada adik-adik baik dari SD, SMP maupun SMA untuk menampilkan bakatnya, yaitu pentas seni pelajar, ada pentas band pelajar, serta pentas kesenian gabungan. Lanjut. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, pada kali ini juga kita akan mengadakan lomba nyanyi solo, yaitu akan diikuti SD, MI, Kabupaten Kudus, kemudian ada lomba mendongeng untuk pelajar SMP, MTS, Kabupaten Kudus yang pada saat ini masih dalam proses pendaftaran. Nah, rencana kita akan gelar lomba ini nanti di hari Sabtu tanggal 29 Agustus. Lanjut, sekian dan terima kasih. Jadi, Bapak Ibu, itulah gambaran di sekilas kaitannya dengan kegiatan pameran Museum Situs Bakala Pate Ayam yang tema kali ini adalah Sandipata Pate Ayam. Mudah-mudahan nanti Sandipata Pate Ayam menjadi branding jika nanti kita ke depan ada Sandipata Pate Ayam 2 atau 2007 dan seterusnya selanjutnya. Mungkin Ibu, Pak Sedin yang dapat kami sampaikan kaitannya dengan gambaran kegiatan pameran temporer Museum Situs Bakala Pate Ayam. Mohon arahan dari Bapak Sedin. Nanti bisa dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan atau masukan dari teman-teman yang hadir kali ini. Kami persilakan Pak Sedin. Pak Ibu dari Forkopinjam, dari Kecamatan Jekulo, dari Polsek dan Koramil, kemudian juga dari teman-teman komunitas Ekraf, dari Kementerian Agama, kita undang gitu, Kementerian Agama, kemudian dari Dinas Pendidikan dan monggo binarap dan instansi yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya kita semua, instansi pusat maupun daerah, itu punya kewajiban untuk menjalankan dua perda ini, Pak. Karena perda ini muncul dari undang-undang. Pertama adalah Perda nomor 5 tahun 2001 tentang pendidikan budi pekerti. Ini dulu diinisiasi dibuat oleh Dinas Pendidikan. Ada dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan sudah. Oke. Dari kemudian pembuatan Perda nomor 8 tahun 2021 itu diperintahkan kami. Jadi dulu ada dua dinas, Pak. Kebetulan waktu itu saya masih di Blitar yang pertama itu sekitar tahun 1999 2020 ini mulai disusun, terus ditetapkan di Februari kalau nggak salah di 2021. Kebetulan dua perda ini saya ikut membantu membuatnya. Bagaimana cara perda ini bisa berjalan? Salah satunya adalah melalui pameran temporer di museum. Jadi ada pameran temporer, istilahnya temporer, pameran sementara begitu. Di dalamnya nanti kita membuat acara yang membantu pendidikan karakter. Yang kedua juga sekaligus memajukan kebudayaan yang ada di kita. Begitu. Dua-duanya jalan.
Makanya ini sangat penting bagi kami Kemenak, Dinas Pendidikan untuk memajukan dua perda ini. Tahun ini terpaksa kami sedikit ajukan karena museum September, Oktober, November, Desember itu off selama hampir 4 bulan karena akan diperbaiki oleh kementerian. Jadi nanti kementerian akan memperbaiki. Makanya alternatifnya kita majukan atau kita mundurkan begitu. Untuk pameran temporer kita ajukan di bulan Agustus. Ya, di bulan Agustus yang tadi rombongannya sudah disampaikan oleh Pak Darman. Tetapi untuk kunjungan wajib museum sesuai dengan perda ini nanti kami lakukan setelah museum diserah terimakan kembali kepada kita. Perkiraan nanti pertengahan Desember. Lah nanti setiap anak didik itu wajib mendatangi museum dan membuat laporan kepada sekolahnya masing-masing. Tapi kami membatasi dulu kalau semua anak sekolah jelas nanti akan merepotkan. Nanti akan kami undang lagi Kemenak dan Dinas Pendidikan, termasuk universitas, termasuk nanti pondok pesantren dibatasi untuk kelas tertentu saja. Misalnya SD kelas 5 dulu, kelas 6 kan mengganggu ujian. Kemudian kalau SMP nanti MTS begitu kelas 2, SMA kelas 2 begitu. Saya kira kelas 2 ya. SMP itu kelas 2 sekarang berapa? 8. Aku masalah wis luwih nopo. Ya, SMA juga nanti kelas kelas 2 kelas berapa? 11. Yes, untuk universitas atau perguruan tinggi atau pondok pesantren adalah di semester 2. Semester 2 apa di tahun kedua saya lupa. Di tahun kedua atau semester 2. Jadi cukup sekali saja lah. Nanti wajib membuat wajib membuat laporan kepada sekolahnya bahwa saya sudah mengunjungi museum dengan isi kayak gini. Tapi nanti akan kami panggil lagi, kita surati secara resmi untuk anak didik. Tetapi kegiatan yang ini pameran temporer ini nanti sifatnya adalah silahkan datang, silahkan ikuti. Misalnya silahkan untuk mendatangi pameran temporer, silahkan untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di sini. Dan lombanya bukan sembarang lombanya adalah berkaitan dengan kebudayaan dan pendidikan karakter kita. Tadi sudah disampaikan lombanya adalah lomba mendongeng dan lomba apa katanya? Menyanyi lagu daerah begitu. Jadi tetap ada kaitan dengan pemajuan kebudayaan. Rencana kemarin itu sempat didesain lagi lomba olahraga tradisional, Pak. Tetapi kami tidak siap dengan alat-alat lombanya begitu. Olahraga tradisional misalnya seperti lomba ngegoprik di Egra, lubak sodor begitu. Pencak silat sekarang tidak lagi disebut lomba tradisional karena sudah diambil oleh negara, dianggap lomba modern gitu. Tapi nanti tahun depan kita rencanakan lomba tradisional dan juga kemarin juga rencana lomba geguritan, geguritan tapi terpaksa kita tunda juga. Jadi kami itu terkendala mau ada rehab total itu loh Pak, rehab total. Maka harus kita percepat untuk pameran temporer. Sedangkan kunjungan wajib nanti setelah rehab total. Ini kita adakan kunjungan wajib, tim jeruk belum layak untuk dikunjungi. Jadi Kudus itu, ini khusus Museum Pati Ayam, sekedar informasi, adalah 3 museum yang ada di Jawa Tengah yang tidak ada di daerah-daerah lain.
yaitu museum terkait benda-benda purbakala prasejarah. Prasejarah berarti yang hidup setidak-tidaknya ini adalah 8.000 tahun yang lalu, begitu. Ya ketika nabi-nabi belum ada lah, sekarang ngomong. Bayi-bayi jenengan itu masih manusia Pithecanthropus. Yang kan Nabi Adam. Jadi di sana itu usia paling minim yang ditemukan adalah usia 10.000 tahun yang lalu sampai dengan 2 juta tahun yang lalu. Jadi tidak ada cerita setelah 2000 tahun yang kesini. Mana cerita wali-wali, cerita apa nabi-nabi tidak ada di sana. Makanya ini menarik, di Jawa Tengah hanya ada 3 museum. Pertama adalah Museum Samira, itu dimiliki oleh Kementerian Kebudayaan. Kemudian Museum Samedo di Tegal itu juga milik Kementerian Kebudayaan. Yang di Kudus, Museum Pati Ayam adalah milik Negara Republik Indonesia Kudus, begitu. Langsung di bawah Kudus sendiri, tidak milik kementerian. Makanya ini kebanggaan kita. Kementerian kepingnya mau diambil alih Pak, kita tidak mau. Makanya ini kementerian akhirnya ngalahi beberapa penelitian 8 kementerian, tapi seizin pemerintah Kabupaten Kudus. Hari ini kemarin sudah 1 bulanan lebih BRIN, Badan Riset Negara itu melakukan penelitian di Ngasina, dan nanti selesai penelitian dia wajib diserahkan pemerintah Kabupaten Kudus. Di atas banyak, andaikan saya itu keturunan Nabi Daud, tak lukep gitu, Pati Ayam itu penuh dengan tulang, ya itu penuh dengan. Saya bisa mengatakan demikian, ketika membangun Bendung Logung, membentuk Bendung Logung itu terpaksa BBWS, Kementerian PU itu berbohong kepada kami, dan kami pura-pura tidak tahu. Ketika dikeruk gitu Pak, ditemukan banyak fosil dalam jumlah yang luar biasa. Akhirnya ditutup lagi. Kenapa ditutup lagi? Ya proyeknya barbar nanti gitu. Kalau itu ditemukan dan tidak dilaporkan, dia ada ancaman pidana. Daripada pidana, akhirnya ditutup lagi. Dan jumlahnya luar biasa. Itu kami diberitahu setelah proyek selesai, begitu. Dan itu koleksi di sana, itu koleksi yang sangat mahal sekali. 1 gading di pasaran gelap, gading purba itu harganya bisa sampai 4 M. Larang Pak. Nek sing gelem tuku, nek tidak, ya memang seperti batu biasa. Jadi bentuk gading, tapi kalau kita sentuh itu berbentuk batu. Karena sudah jutaan tahun dia mengeras itu. Tapi kalau dibilang batu ditutup, ya pecah karena tidak batu sebenarnya. Jadi tulang yang membatu. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Jadi pertemuan ini itu bagian dari melestarikan kemajuan dan akan mendidik karakter anak-anak kita, begitu. Dan satu lagi kita mulai masukkan untuk pameran ekonomi kreatif, karena kami akan berusaha mendesain dengan teman-teman bahwa Kudus ke depan itu akan menjadi kota kreatif. Kota kreatif nanti seperti yang panjenengan lihat seperti Bandung, Jogja, itu nanti akan menjadi kota wisata yang saling berkolaborasi. Jadi di situ akan ekonomi kreatif naik, pendapatan masyarakat naik, juga pendapatan desa atau pendapatan daerah itu juga naik. Karena itulah topangan kita hari ini Pak. Jujur saja dengan mendengarkan daerah desa hari ini deklemer. Karena apa? Dikurangi transfer keuangan daerahnya. Maka ini kita ambil hikmahnya, berarti daerah maupun desa harus kreatif untuk memajukan desanya. Orang usah gremeng. Nek aku lagi bupati, aku mau gremeng, dikurangilah. Nek aku dikurangi pira-pira ora apa-apa. Sing penting potensi kota naik begitu. Ben dalanku ya ora ana sing bolong, saluranku ya lancar, pendidikan juga terfasilitasi begitu. Ya, daerah nek gremeng itu berarti daerah itu tidak kreatif.
karena pemerintah pusat sudah menghitung kita terlalu dimanjakan dengan transfer daerah itu. Nah ini jalan keluarnya kayak begini. Kata mawon, terima kasih. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekretaris Dinas yang juga memberikan arahan banyak sekali arahan terkait dengan kunjungan ke museum dan lain-lain. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan pameran temporer Museum Situs Batala Pati Ayam didukung dan disupport sama DAK, dana alokasi khusus non fisik museum dan taman budaya dari Kementerian Budaya. Jadi semua kegiatan anggaran termasuk yang di meja panjenengan dengan snack nanti ada makan itu dari DAK, bukan dari APBD. Karena kalau dari APBD total ini tidak ada anggaran snack dan makan ya Pak Ibu. Jadi semuanya disupport, didukung dengan DAK Kementerian Kebudayaan, DAK Fisik. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan kaitannya dengan rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan di pameran Museum Situs Batala Pati Ayam secara umum. Secara detailnya monggo nanti bisa disampaikan oleh Bapak Abdul Suryani. Nanti bisa menyampaikan detail rundown acara sehingga nanti dari teman-teman bisa mengetahui gambaran kegiatan. Nah, ya, mungkin kalau sudah ada grup atau apa nanti bisa untuk kegiatan paginya kami akan mulai laksanakan seremoni dulu yang mulai berlabel kuning itu Bapak Ibu sekalian, seremoni pembukaan. Bapak Ibu sekalian, untuk teman-teman staff mungkin dengan BSD kaitannya standby atau ready. Sarnafilnya itu 27 siang sudah siap. Kawan-kawan dari dekorasi Pasya mungkin bisa mulai memasang. Kita mulai pasang stand sarnafilnya itu mulai tanggal 26, jadi 27 siang sudah clear, tinggal pemasangan dekorasi dari teman-teman Fasya dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk acara Bapak Ibu yang terkait insya Allah yang dititipkan kepada kami dari TPO, nanti seremoni pembukaan acaranya dengan harapan semua stand bisa mulai buka ya Bapak Ibu sekalian, UMKM dan lain sebagainya maupun ekraf bisa mulai buka, termasuk museum-museum dari mulai pagi 7:30. Tentunya itu sudah ada tamu-tamu undangan yang dirauke karena hari Jumat. Kemudian kerawuhan beliau Bapak Bupati insya Allah jika bisa hadir pukul 8 pagi dan kita sambut dengan kirap tarian. Kemudian setelah Bapak Bupati sampai ke kursi atau tempat duduk yang disediakan, semua hadirin berdiri untuk menyambut beliau dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu ada pembukaan MC, doa, serta acara yang pertama yaitu laporan Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Kudus yang bersangkutan yaitu beliau Bapak Dr. Adis Abdul Halil atau yang mewakili. Kemudian sambutan kedua adalah beliau Bapak Bupati Kudus sekaligus membuka acara pameran temporer Museum Sani Fatah. Setelah itu Bapak Ibu istirahat sejenak untuk penampilan tari Kalap Lubah yang dibawakan oleh kawan-kawan dari Sanggar Tari LSB sembari tamu dan Bapak Bupati menikmati hidangan yang telah disediakan. Setelah itu acara penutup dan kemudian Bapak Bupati kami persilakan untuk berkunjung ke masing-masing stand, menyapa dari kawan-kawan staf baik museum maupun UMKM dan sebagainya. Bapak Ibu, setelah itu sekitar pukul 10 kita break event untuk persiapan promosi dan lain sebagainya dari masing-masing stand termasuk museum-museum sembari menunggu sholat Jumat. Kemudian kita break di sholat Jumat dan selanjutnya adalah pukul 13 nanti ada persiapan untuk pertunjukan seni pelajar, tampilan-tampilan dari teman-teman sekolah SD di sekitar yang memang hari Jumatnya kami plotting untuk teman-teman yang mungkin dari SD maupun SMP sekitar.
Terus kemudian ditutup pada pukul 16 maksimal 16.30 oleh MC, dan mungkin kawan-kawan dari stand sudah mulai persiapan untuk pengamanan barang-barangnya. Berikutnya hari kedua, hari Sabtu, kita akan melaksanakan kegiatan yaitu lomba-lomba. Kita plottingkan di hari Sabtu Bapak Ibu, SD dan SMP, karena memang tadinya lombanya keguritan yang dari Dinas Pendidikan, tapi ternyata barengan FTBI. Jadi kami terpaksa merubah lombanya di SD dengan menyanyi yang mungkin kontingen solo song, tapi lagu daerah. Ya, kalau keguritan kan biasanya bukan kontingen solo song, jadi nanti beda. Semoga ada peserta. Sampai saat ini memang belum banyak, yang banyak itu mendongeng SMP, luar biasa pesertanya, antusias karena tahu hadiahnya besar. Tahun lalu saya pakai nyanyi salah lagu, pada tanggapan saben gitu. Hadiahnya marem. Jadi ini SMP antusias pesertanya untuk lomba mendongengnya. Tapi SD belum, karena mungkin gurunya juga persiapan FTBI yang waktunya juga hampir bersamaan, juga waktu yang sama tanggal 28 sampai 30. Jadi SD ini masih sedikit demi sedikit berangsur bertambah. Diawali dengan setengah 8, nanti para peserta bisa berpresentasi. Jadi nanti mungkin untuk crowd masyarakat di sini lebih ke anak-anak, Bapak Ibu sekalian, karena memang peserta-peserta yang didampingi oleh guru dan orang tuanya. Nanti kita hadirkan juga dari undangan Dinas Kebudayaan Pariwisata, kunjungan dari SD maupun SMP, dijadwalkan di mulai hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Karena Sabtu itu SMA libur ya, jadi nanti bisa dijadwalkan di hari Jumatnya kalau SMA. Ada hari Sabtu dimulai dengan lomba pagi, yaitu lomba-lomba SD, yaitu menyanyi lagu daerah tadi SD, kemudian dilanjutkan siang harinya lomba menyanyi solo, mendongeng, mendongeng. Jadi crowd masyarakat atau crowd pengunjung yang hadir pada hari Sabtu lebih banyak para peserta lomba dan pendampingnya. Mungkin seperti itu. Juga nanti dari museum akan menghadirkan kunjungan dari beberapa sekolah yang mungkin sudah dijadwalkan. Tidak ada kegiatan lain, dan hari tersebut hanya difokuskan lomba-lomba. Pengumuman akan diumumkan sore hari itu juga, akan tetapi pembagian hadiah akan diserahkan pada hari Minggu. Kenapa? Supaya hari Minggu juga ada pengunjung tambahan dari peserta lomba yang mendapatkan hadiah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau hari Minggunya kita akan mulai pukul 7:30, promosi-promosi pagi hari untuk memulai acara, kemudian persiapan penampilan seni tradisional barongan. Ya, barongannya lengkap Bapak Ibu, mulai dari tarian awal, jaranan hingga atraksi sulapan. Atraksi sulapan nanti selama 3 jam. Kemudian siang harinya kita ada penampilan dari setelah dulur, kita ada penampilan dari teman-teman MTS Teknik Band, ya ini bersifat modern, band dari SMA 1, kemudian sekaligus penyerahan piala penghargaan lomba yang terlaksana di hari sebelumnya. Jadi penyerahan pialanya atau hadiahnya di hari ketiga atau di acara penutup, agar teman-teman yang juara pengajar Arab nomor 2 ya sekolah gitu, ini orang seperti tidak panitia di sini. Kemudian sekaligus penutupan acara kurang lebih menjelang asar. Kenapa kita untuk menjelang asar? Karena biasanya malah teman-teman dari stan itu awan-awan podo kuku tanah pun Bapak Ibu, ini ada penampilan anak-anak, juga ada penyerahan piala. Jadi jangan buru-buru, kalau bisa ya setelah asar baru bubut-bubut nih. Dan mungkin evaluasi dari tahun kemarin Mas Darman, fasiatnya jangan dibawa pulang gitu. Karena itu milik dekorasi. Jadi untuk dekorasi yang ada di stand, ampun betul usah repot-repot dilepas, nanti biar dilepas oleh panitia, karena itu sewa dari dekor. Nah, berikut untuk stand Bapak Ibu sekalian, kemarin rencananya panggung ada di sebelah barat, tetapi dengan adanya pohon tersebut akan terhalang, maka kami taruh di sebelah utara menghadap ke museum. Jadi di sebelah utara menghadap ke museum, membelakangi balai desa, dengan asumsi Bapak Ibu pintu masuk itu bisa digunakan untuk semua pihak. Yang dari selatan ini, yang sebelah kiri itu pintu masuknya tetap di situ dari museum, akan tapi mungkin untuk pengisi acara bisa parkir di balai desa, karena kebetulan memang museum sedang kemungkinan besar dilaksanakan pembangunan ya di areal jalan masuknya, jadi mungkin tidak bisa semuanya parkir di dalam. Jadi kami bagi pintu masuknya untuk pengisi acara di balai desa.
Kemudian untuk pengunjung dan mungkin teman-teman staff bisa dari museum biar toiletnya tidak muntel di museum semuanya. Buku tamu ada di pintu masuk Bapak Ibu nanti untuk kunjungan, dan stanya adalah sebagai berikut. Kami perlu koordinasi tentang stand nanti mungkin dari dekorasi maupun layouting, baik museum maupun ekran bisa menyesuaikan untuk stand tersebut. Kemudian nanti di areal ini yang bawah ini sudah ada bangunan permanen atau permanen dari desa yang nanti akan diisi para pedagang atau dari UMKM yang bisa mengisi di areal sebelah timur ini atau areal UMKM. Kurang lebih gambarannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, baik di Dusun Gresik maupun di Pati Ayam, kami usahakan untuk growth kehadiran pengunjung tetap stabil, tidak kosong. Jadi dengan kegiatan-kegiatan tersebut, harapannya Bapak Ibu sekalian bisa memamerkan dan menjajakan apa yang dipamerkan atau apa yang diperlihatkan di 3 hari tersebut. Dan tentunya mohon dukungan Bapak Ibu sekalian, baik dari Polsek maupun dari Koramil serta teman-teman dari pendukung acara yang di staff maupun pengisi acara nanti bisa membantu untuk ikut mempromosikan acara tersebut. Terkait juga kesulitan kami lokasi yang ada di jauh, gitu. Lokasi yang ada di areal Cikulo, maka monggo dipromosikan juga diinformasikan ke masyarakat. Mungkin demikian dari saya Mas, dan kalau ada tambahan ataupun pertanyaan dari Bapak Ibu kami silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu yang telah menyampaikan rundown dari kegiatan pameran Museum Pati Ayam, dan tadi juga sudah disampaikan terkait dengan lewat itu tadi. Nanti lewat ini masih belum kita tentukan per nomor itu siapa gitu. Nanti kita akan berproses lagi. Pada intinya panjenengan bisa mengetahui gambaran lewat